Meski di daerah pun sudah mulai diberlakukan penjagaan terkait COVID-19, namun apakah pulang kampung masih dikategorikan sebagai sesuatu yang aman? Tim TV One mengabarkan. Ya, untuk memperdalam sosialisasi ini ya, yang dihimbau oleh pemerintah, kita coba sapa pagi ini tenaga ahli utama kantor staf Presidenan, ada Mas Dhani Amrul Ihdan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, seluruh pemirsa TV One yang berbahagia. Ya, ini hari pertama kita puasa juga, Mas Dhani, maaf lahir batin sebelumnya. Maaf lahir batin, Mas. Mas Dhani, kita tadi memantau beberapa titik pantauan, ada di bandara, ada di Cikampek, ada di Cikarang Barat begitu, dan juga kita membaca beberapa pemberitaan. Pertanyaannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan itu tanggal 22 April ya Mas Dhani ya. Ada jeda satu hari Mas, 23. Hari ini 24 mulai diberlakukan. Tapi yang terjadi di tanggal 23, ini apa namanya Mas? Ini kecolongan, kebobolan kita atau apa? Karena cukup banyak angkanya Mas. Di Terminal Kampung Rambutan ada 837 penumpang mudik, lalu lonjakan kendaraan di Cikampek sampai dengan 27%, iya. lonjakan juga yang sama di Pelabuhan Merak Mas. Bagaimana Mas Dhani? Ya, pertama kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan dan jadikan bulan suci Ramadan yang penuh maghfirah, berkah, rahmat dan karunia ini sebagai ajang untuk kita melakukan refleksi dan juga pengendalian diri kita, di samping juga menjadikan Ramadan ini sebagai ibadah sosial kita, ibadah sosial untuk menggalang kebersamaan, kegotong royongan antar sesama warga masyarakat yang saat ini kita semua menghadapi ujian dan cobaan pandemi COVID-19. Mengenai jumlah penumpang yang ataupun masyarakat yang keluar dari Jakarta menuju ke beberapa daerah, tentu kita melihatnya nanti akan lihat irisannya, apa yang menyebabkan ini terjadi, dan juga kita melihat secara lebih objektif. Tentu ini kan kalau kita bicara mudik kan masih lama, karena definisi operasional itu mesti kita sepakati dulu Pak. Definisi operasional mudik itu adalah bagaimana manusia dan sekelompok manusia atau sekelompok orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melakukan rutinitas dalam hal merayakan hari-hari besar keagamaan. Itu kira-kira definisi operasional mudik. Dan hari besar keagamaan dalam hal ini Idul Fitri, kan ini masih kurang lebih 1 bulan lagi. Nah, kepulangan mereka itu dianggap sebagai apa yang disebut sebagai pulang kampung, karena mereka saat ini tertimpa permasalahan dari mulai kantor yang tidak beroperasi, industri yang juga ditunda proses produksinya, dan berbagai faktor-faktor lain yang menyebabkan mereka harus pulang kampung, karena di Jakarta juga ada keterbatasan tempat tinggal. Hingga ini yang menjadi concern sebagian besar masyarakat yang tinggal di DKI untuk kembali ke beberapa daerah di Pulau Jawa. Mas Dhani, mohon maaf Mas Dhani ya, saya salah sedikit. Semangatnya Pak Presiden Joko Widodo mungkin kita sepakat Mas, ya, dalam artian agar tidak membawa virus ini semakin kemana-mana. Misalnya dikatakan kalau Mas Dhani tadi menjelaskan makna pulang kampung, ya ke kampung halaman, seperti itu. Nah tapi yang jelas kemarin 1 hari saja Mas, kalau bicara angka, wow, luar biasa Mas. Nah ini artinya himbauan atau larangan yang disampaikan Pak Presiden sepertinya tidak ditaati oleh masyarakat dong. Tidak ditaati, gimana maksud tidak ditaati? Ya artinya tidak diindahkan oleh masyarakat. Masyarakat tetap memilih untuk pulang ke kampung halamannya, begitu Mas. Ya, nah ini yang perlu kita lihat, karena kan itu tadi, karena faktor PHK, faktor-faktor produksi yang tidak beroperasi, ini juga menjadi concern mereka untuk segera kembali. Dan pada saat mereka kembali pun, kan sudah ada komitmen dari pemerintah daerah dan pemerintah tempat dari mulai RT, RW, kelurahan, kecamatan untuk melakukan baik itu karantina isolasi mandiri maupun dilakukan karantina selama 14 hari ketika mereka kembali dari zona merah. Dan itu sudah menjadi komitmen. Dan proses
operasi yang saat ini dilakukan oleh Departemen Perhubungan dan juga Polri ini akan diperketat, Pak. Kan mulai tanggal Jumat ini 24 April ini semua titik-titik ya, poin-poin di jalan tol ataupun akses masuk ke jalan tol itu juga sangat diperketat. Bukan ditutup, tapi sangat diperketat dan hanya dibolehkan untuk kendaraan yang mengangkut logistik, obat-obatan, kebutuhan bahan pokok, dan juga tenaga medis, dan juga ambulan, pemadam kebakaran. Itu salah satu dari beberapa bagian-bagian yang memang diperkenankan untuk melewati ruas-ruas jalan tol maupun jalan-jalan di luar kota. Selebihnya tentu akan diberikan edukasi dan persuasi oleh pemerintah, dalam hal ini Polri dan Departemen Perhubungan, apabila ada warga yang akan kembali ke kampung halaman, diberikan persuasi dan edukasi untuk segera kembali ke DKI dalam jangka waktu sementara ini. Ya, Mas Dhani, bagaimana memastikan, kita ambil contoh misalnya di salah satu gerbang tol, pasti ada yang lewat juga travel ataupun bus juga. Bagaimana memastikan orang-orang yang di dalam ini memang kembali ke kampung halamannya, bukan mudik begitu, Mas? Usai jeda perewar berikut ya. Iya, tapi kita tahan dulu ya, Mas ya. Mas Dhani, kita akan berikan kembali satu lagi. Baik, kembali lagi pemirsa, kita akan langsung berbincang dengan Mas Dhani. Masih terhubung bersama kami ya, Mas ya? Iya, masih, Mas. Menyambung pertanyaan latihan tadi, Mas, gimana nih mastiinnya kalau memang bus antar kota antar provinsi, kemudian travel yang mengangkut penumpang, memastikan memang di dalam ini pulang ke kampung halaman atau ke daerah asal, bukan mudik begitu, Mas? Kan ada Permen Menteri Perhubungan tahun nomor 25 tahun 2020 ya, yang rencana hari ini akan disosialisasikan. Termasuk di situ adalah pelarangan terhadap transportasi darat sampai dengan dari mulai hari ini 24 April Jumat sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Untuk pesawat komersial juga dilarang terbang dari mulai hari ini 24 April sampai dengan 1 Juni 2020. Untuk kapal angkutan laut juga dari mulai hari ini 24 April sampai dengan 8 Juni 2020. Kereta Api Indonesia (KAI), PT KAI juga dilarang beroperasional dalam hal pengangkutan penumpang, ya, dalam hal pengangkutan penumpang sampai dari mulai hari ini 24 April sampai dengan 15 Juni 2020. Jadi dengan sangat terbatasnya angkutan umum, tentu tidak memungkinkan adanya masyarakat yang menumpang atau mengikut dalam angkutan publik tersebut. Jadi memang sudah dikunci dengan aturan dari Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25. Baik. Pertanyaannya, Mas Dhani, saya bukan mengajarkan masyarakat untuk trik-trikan gitu ya, triki-trikian gitu ya. Tapi misalnya saya warga Bandung lah, nggak usah jauh-jauh dari Jakarta gitu ya. Saya warga Bandung, terus saya harus kembali ke rumah gitu ya di Bandung, karena saya di Jakarta mungkin hanya sesaat saja begitu. Masih diperbolehkan, Mas, hal-hal yang seperti kayak gini? Nanti kan di pintu masuk tol di baik itu di DKI maupun Jawa Barat, karena Jawa Barat kan di Bandung juga, Bandung Raya sudah menetapkan PSBB. Betul. Di Jakarta juga demikian, ada perpanjangan PSBB. Jadi otomatis ketika mau masuk pintu tol, karena konsekuensinya adalah kendaraan pribadi, tol tidak ditutup, akses tol tidak ditutup, tapi sangat-sangat dibatasi terhadap kendaraan-kendaraan pribadi yang tidak ada kaitannya dalam penyelenggaraan dan penanganan COVID-19. Seperti yang tadi saya sampaikan, kebakaran, kesehatan, sebagainya yang memang dibolehkan. Nah, nanti kan di situ ada checkpoint di mana petugas Polri dan juga ya tentu kalau di daerah Polda dan Departemen Perhubungan akan memeriksa kalau memang ini mobil pribadi dan digunakan untuk penumpangnya adalah yang dinas di Jakarta, atau ada surat keterangan yang menunjukkan bahwa ini ada hubungannya dengan pelayanan publik dan ada keterangan resmi dari instansi pemerintah atau pelayanan publik di mana dia bekerja dan itu dipertanggungjawabkan dalam hal penugasan dan penanganan COVID-19, tentu itu dibolehkan. Yang penting adalah legitimasi surat resmi yang menunjukkan bahwa karyawan tersebut atau orang yang ada dalam kendaraan tersebut benar-benar bekerja untuk pelayanan publik dan penanganan COVID-19. Ini kan termasuk faktor-faktor yang dikecualikan
dan juga bisa dipertanggungjawabkan Mas Dani. dalam hal utilisasi penumpang yang berangkat hilir mudik baik Jakarta maupun Bandung. Nah, di luar itu, tanpa ada surat keterangan yang jelas, tanpa ada erat kaitannya dengan pelayanan publik dan penanganan COVID-19, tentu aparat akan dengan tegas menolak dan meminta untuk kembali ke daerah asalnya. Mas Dani, tentu ini akan berdampak, Mas. Saya balik nih pertanyaannya, akan berdampak kepada PO Bus, akan berdampak kepada travel, ya. Memang ini bukan hanya contohnya, bukan hanya Jakarta Bandung begitu ya, tapi kan yang marah ke Pelabuhan Merak pun juga otomatis kan bus-bus lintas Sumatera akan saya nggak mengatakan berhenti beroperasional, tapi tidak boleh mengangkut penumpang ya, gitulah kurang lebih ya yang akan. Nah, ini dampaknya sudah dipikirkan nggak oleh Pak Presiden? Sudah, pemerintah kan terus setiap hari mengevaluasi, Pak. Jadi dalam rapat terbatas kabinet dipimpin oleh Presiden itu jelas meminta untuk mengevaluasi pelaksanaan PSBB, termasuk moda-moda transportasi. Ini dievaluasi dari mulai frekuensinya, jam operasionalnya, kemudian juga jumlah penumpang yang ada. Itu dievaluasi dengan detail, dengan data-data yang terkuantifikasi dengan cermat. Jadi grafiknya juga ada, sehingga termasuk untuk bagaimana memberikan support kepada para pengusaha-pengusaha angkutan umum yang tergabung di dalam Organda misalnya. Pemerintah sedang berpikir dan akan nanti pasti akan dikeluarkan paket-paket stimulus ekonomi ya. Saya yakin pemerintah memikirkan untuk pengusaha-pengusaha di bawah Organda, transportasi publik misalnya, untuk bisa terus survive dengan memberikan beberapa program-program stimulasi yang membuat industrinya tetap survive dan bisa turn around setelah proses COVID-19 ini bisa tertangani. Dan program-program recovery itu kan semua ada tahapan-tahapannya. Sekarang yang penting bagaimana bisa survive, tidak PHK. Supaya tidak PHK, para pekerja, supir angkot, supir bis, kernet mobil, supir taksi, kan ada paket-paket pelatihan yang dilakukan oleh Departemen Perhubungan, namanya program keselamatan antara Departemen Perhubungan dan Polri, itu membuat namanya paket keselamatan untuk pelatihan-pelatihan, dan ada juga bantuan sosialnya yang diberikan kepada para supir angkot, supir bis, kernet, kondektur. Itu juga ada paket pelatihan plus juga bantuan-bantuan sosial. Jadi ini yang rigid seperti ini diperhatikan dengan intens oleh pemerintah, baik itu pelaku usahanya maupun juga para pekerja yang ada di dalam. Baik, Mas Dani, mungkin bisa dijelaskan mengenai sanksi yang akan diberlakukan tanggal 7 Mei 2020. Nanti sanksinya akan benar-benar seperti 100 juta kah, atau memang ada step-step lain begitu yang diberikan kemudahan oleh pemerintah? Tapi masyarakat juga harus menganggap ini hal yang memang serius, sanksinya tegas begitu. Iya, nah untuk saat ini akan diberikan persuasif dan edukasi, ya kan, sampai dengan 7 Mei. Begitu 7 Mei berlaku, itu ada sanksi denda dan juga sanksi administratif lainnya. Dan denda itu akan diatur ini nanti di dalam Permen Menteri Perhubungan nomor 25, diatur secara detail dendanya dan rupiahnya seperti apa. Ini penting untuk memberikan tidak hanya pembelajaran, tapi juga pencegahan bagi masyarakat untuk taat azas lah kepada pemerintah, taat azas, taat aturan. Ketika negara di dalam keprihatinan seperti ini, kita mesti harus taat kepada aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah dengan konsisten. Nah, saya mengambil simulasinya kira-kira kalau kita lawan COVID dan menang melawan COVID, katakan rumusnya adalah LC, itu lawan COVID, itu merupakan formulasi dari larangan mudik ditambah implementasi PSBB ditambah disiplin diri. Jadi LC sama dengan LM, larangan mudik, ditambah implementasi PSBB plus PD, disiplin diri. Itu adalah 3 kunci yang dilaksanakan secara simultan komprehensif, secara terstruktur, masif untuk kita lawan COVID dan menang menghadapi COVID-19 di Indonesia. Amin, ya Rabbal Alamin. Dani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan. Terima kasih banyak, Mas.
atas Terima kasih, Mas. waktunya pagi ini Dan seluruh dalam pemirsa perjalanan sekalian. juga Mas Dhani, hati-hati Mas ya, tetap jaga Baik, keselamatan. baik. Terima kasih. Tetap dipakai maskernya juga Mas nanti. Tadi ada ya, udah pernyataannya, sudah ada rumusnya juga. Iya, iya. Ya, memang gini, ada masyarakat yang kembali mengeluapkan statement itu begini kan, pilih corona, takut sama corona atau takut nggak makan di rumah. Ini Iya, dilema iya, memang. iya. Tapi kalau dengan menjawab rumus tadi dan benar-benar pemerintah memberikan perhatian karena ada dampak dari COVID ini, Iya. insya Allah selamat ya. Dan masyarakat juga harus apa ya, disiplin, komitmen, dan mau bekerja sama ya, Vi ya, Betul. sama pemerintah, itu poin paling penting ya. Makanya untuk menenangkan hati ya, kita renungan sejenak lah ya mungkin. Harus yang adem-adem gitu ya. Adem-adem gitu. Kita nanti akan menyapa yang biasa bilangnya gini, halo, halo, nah, gitu loh ya kan. Agim. Agim, Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar akan hadir ke depan saat lagi.